Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah DKI Jakarta mewacanakan pemberlakuan ganjil genap di seluruh wilayah DKI Jakarta. Apa saja yang menjadi perhitungan DKI untuk benar-benar menerapkan aturan ini? Kami akan membahasnya dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Pak Syafrin. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan penerapan ganjil genap sudah mulai diberlakukan sejak 3 Agustus lalu, artinya sudah sepekan berjalan. Lalu bagaimana evaluasinya sejauh ini? Ya, jadi dari hasil evaluasi kami pada sepekan yang lalu, memang data apakah itu terkait dengan penumpang, jumlah penumpang di angkutan umum maupun di volume lalu lintas, kinerja lalu lintas, ini semuanya masih sangat fluktuatif. Artinya dari sisi evaluasi tentu begitu datanya sangat fluktuatif, contohnya di angkutan umum terjadi rentang pertambahan yang tidak bisa kita lakukan analisis secara komprehensif. Contohnya pada hari Senin lalu, jumlah penumpang angkutan umum terjadi kenaikan 5,9%, hampir 6%, tetapi pada hari-hari berikutnya ini turun menjadi variasinya menjadi 0, sekian persen sampai dengan 5%. Sehingga untuk data ini belum bisa kita lakukan dasar kajian. Demikian pula halnya dengan kinerja lalu lintas. Baik ditinjau dari aspek kecepatan, volume lalu lintas, juga terkait dengan jarak tempuh. Ini otomatis pada minggu yang lalu belum bisa dijadikan dasar sebagai evaluasi komprehensif. Dan tentu ini dipengaruhi oleh pola tindakan di lapangan yang mana seminggu yang lalu kami bersama-sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya itu masih fokus pada sosialisasi sehingga belum ada penegakan hukum. Rekan-rekan dari Ditlantas Polda Metro Jaya pada saat terjadi pelanggaran oleh warga masuk ke kawasan ganjil genap, otomatis memang diberhentikan tetapi tindakannya preventif di mana warga yang melanggar tadi hanya diingatkan. Kemudian disampaikan bahwa sudah ada ganjil genap pada pergerakan berikutnya atau perjalanan berikutnya mereka diharapkan untuk mentaati untuk kebijakan ganjil genap ini. Sehingga untuk datanya belum bisa kita jadikan dasar analisa untuk kebijakan ke depan. Lalu kapan ini akan menjadi bahan evaluasi keseluruhan untuk bisa melakukan kebijakan baru berikutnya? Apakah ini dilanjutkan ataukah malah dibatalkan begitu? Jadi dari pelaksanaan mulai kemarin, rekan-rekan kepolisian sudah melakukan penegakan hukum. Tentu begitu dilakukan penegakan hukum, kami akan mendapatkan kondisi real kinerja lalu lintas dan juga kinerja angkutan umum di saat diberlakukannya kebijakan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap. Tentu setelah kita mendapatkan kondisi real ini, maka ini menjadi dasar data untuk dilakukan analisis secara komprehensif. Yang memang perlu saya sampaikan bahwa kebijakan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap ini kami ambil berbeda tujuannya dengan pada saat normal. Pada kondisi normal, kebijakannya diambil dalam rangka memindahkan pergerakan warga dengan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tetapi saat ini, kebijakan ini diterapkan dalam rangka instrumen kebijakan pengendalian pergerakan warga. Kita pahami, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pengaturan mulai dari hulu, yaitu dari orang bekerja, itu sudah diatur tetap menerapkan protokol kesehatan, menerapkan prinsip work from home, 50% bekerja dari rumah, 50% yang masuk, dan kemudian yang 50% pun diatur minimum 2 shift. Dengan pola ini tentu pergerakan harian di dalam ruang lalu lintas, di ruang angkutan umum akan terdistribusi normal sehingga tidak terjadi penumpukan apakah itu di perkantoran, di pusat kegiatan maupun di tempat-tempat lainnya yang menjadi pola ataupun ruang-ruang pergerakan warga. Namun dari hasil evaluasi ternyata itu belum terjadi. Mobilitas warga pada 2 periode waktu masa transisi kemarin itu tetap tinggi. Sehingga sesuai dengan Pergub 51 ada rem darurat yang kita tarik.
Itulah kebijakan pembatasan lalu lintas. Baik, artinya selama 1 pekan ini belum terlihat efektif gitu ya penerapan ganjil genap ini untuk mengurangi mobilitas warga di lalu lintas. Untuk sepekan kemarin memang jika dilihat dari angka-angka yang ada itu belum efektif karena memang variasi penurunan pergerakan warga itu mobilitasnya di kinerja lalu lintas masih turun di kisaran antara 1 sampai dengan 6%. Sama halnya dengan posisi pada saat di angkutan umum, penumpangnya ada peningkatan 1 sampai dengan 6% di variasi minggu kemarin. Dan untuk datanya minggu ini akan kita lakukan basis analisis. Ya. Lalu sejauh ini bagaimana koordinasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan aparatur sipil negara misalnya para pegawai yang ada di pemerintahan pusat maupun kota DKI Jakarta. Bagaimana koordinasinya untuk bisa mengatur shifting itu tadi, perubahan waktu kerja di tiap-tiap masing-masing instansi? Ya, jadi sesuai dengan hasil koordinasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dengan gugus tugas nasional, di mana justru prinsip work from home dan kemudian pembagian minimum 2 shift ini menjadi komitmen bersama. Jadi artinya dari Pak Menpan pun sudah mengeluarkan edaran, demikian pula halnya dari Ketua Gugus Tugas sudah mengeluarkan edaran prinsip WFH di masa pandemi COVID-19 pada pelaksanaan PSBB transisi ini tetap diterapkan dengan 50%-nya WFH, 50%-nya bekerja di kantor dengan pembagian minimum 2 shift. Artinya, begitu ini menjadi komitmen bersama dan kami tuangkan dalam Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020, otomatis itu menjadi kewajiban seluruh perkantoran untuk menerapkannya. Dan perlu dipahami bahwa transportasi itu adalah derived demand. Artinya transportasi permintaan turunan dari kegiatan ataupun aktivitas masyarakat, apakah itu ekonomi, kesehatan, sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu kenapa kemudian kebijakan ganjil genap di dalam Pergub 51 itu diletakkan di ujung bersama-sama dengan emergency brake yang nantinya bisa ditarik. Artinya ada 2, yaitu pertama adalah pembatasan lalu lintas sebagai instrumen kebijakan pengendalian pergerakan orang. Yang kedua, atau kita kembali kepada masa PSBB. Demikian, Mbak. Baik, ini kan juga ada muncul wacana begitu ya untuk perluasan di seluruh jalan DKI Jakarta. Artinya bukan hanya di 25 ruas saja. Nah, kemudian juga bagaimana bisa melihat ini bisa akan efektif gitu dengan tujuan untuk mengurangi mobilitas warga ditambah lagi dengan 24 jam. Koordinasi sudah dilakukan kepada pihak ASN, tapi bagaimana dengan para pekerja swasta, Pak Syafrin? Baik, untuk kebijakan ganjil genap sekali lagi, ini sebagai instrumen pengendalian pergerakan orang. Artinya jika ternyata kebijakan yang saat ini kita terapkan hanya pada 25 ruas jalan, periode waktunya pun tidak sepanjang hari, diberi ruang di tengah-tengah antara jam 10 sampai dengan jam 16 pada warga untuk tetap bermobilitas. Demikian pula halnya dengan jenis kendaraannya hanya roda 4 ke atas. Jika ternyata ini pun belum menunjukkan efektivitas dalam rangka menurunkan mobilitas warga di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka ini pun bisa diperluas. Jadi tadi bisa di seluruh ruas jalan, bisa dilaksanakan sepanjang hari, bisa juga dilaksanakan bagi seluruh kendaraan bermotor yang melintas di sebuah ruas jalan. Nah, selanjutnya untuk koordinasi ke seluruh perkantoran, tidak hanya pemerintah, rekan-rekan dari Satpol PP, demikian pula halnya dari Dinas Tenaga Kerja, itu terus melakukan pengawasan secara intensif. Artinya bahwa di sisi lain dilakukan pengaturan, Pemprov DKI Jakarta juga terus turun untuk melakukan pengawasan dengan memberikan punishment yang sudah diatur sesuai dengan Pergub 51. Kita harapkan sebenarnya bukan punishment-nya yang dituju, tetapi kembali lagi kepada kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk mentaati pengaturan yang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga Jakarta
sebagai ibu kota negara segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini dan kita bisa melakukan aktivitas pada kondisi normal baru. Baik, terima kasih Kadisub DKI Jakarta Pak Syafrin Liputo. Kita tunggu seperti apa nanti evaluasinya. Apakah memang wacana di seluruh jalan DKI Jakarta dan 24 jam ini bisa selaras dengan tujuan untuk mengatur mobilitas warga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi perakhiran cuaca. Tetaplah bersama kami.